Terima kasih Bapak. Video ini merupakan serangkaian proyek akhir prototipe perancangan aplikasi berorientasi objek dalam mata kuliah PABO yang sudah kami kerjakan. Kami mengerjakan proyek Smart Bin menggunakan IoT sensor jarak ESP8266 dengan sensor ultrasonic dan blink distance yang kami gunakan untuk mengetahui jarak terhadap benda. Nah, jarak yang akan diukur adalah nantinya jarak sampah yang berada di dalam Smart Bin yang akan kami kirim ke Google API Firebase dalam format sentimeter, sehingga nanti dalam web service yang kami bangun mengetahui jarak real sampah yang ada di dalam Smart Bin yang sudah dilengkapi dengan sensor ultrasonic. Nah, tahap pertama adalah merangkai komponen-komponen mulai dari board ESP8266, kemudian solderless boardnya agar memudahkan, lalu memasukkan komponen sensor ultrasoniknya. Selesai dirakit, nanti akan menggunakan aplikasi Arduino untuk konektivitas melalui USB serial port langsung ke dalam board 8266 dan mengirimnya ke Firebase untuk dapat diolah datanya. Setelah rakit, lalu akan digunakan Google Firebase untuk hasil pengukuran jarak terhadap benda yang dilakukan oleh sensor ultrasonik. Nah, di sini merupakan kodenya. Hal yang pertama, setelah kode kami create, kami compile kode tersebut. Nah, di sini terdapat proses konfigurasi, masih proses. Lalu setelah compiling selesai, kami lanjutkan untuk mengupload kode tersebut ke dalam IC di dalam board 8266. Proses upload sudah selesai. Di sini dapat kita lihat telah terdeteksi benda dengan real time. Terdapat 14 cm, 57 dalam inci juga ada, namun data yang dikirim ke web service melalui Firebase adalah dalam format cm, sehingga nanti dalam pengolahan data akan lebih mudah dalam menentukan threshold pengiriman notifikasi. Terdapat nanti pembagiannya yang akan dijelaskan dalam tahap selanjutnya. Kemudian dilanjutkan ke dalam pembangunan web base. Di sini kami menggunakan JavaScript sebagai backend-nya dan HTML sebagai front-end web service-nya. Pada proyek ini kami menggunakan API Maps yang akan kami download setiap kali aplikasi dibuka, template-nya, lalu meletakkan koordinat setiap tong sampah dalam latitude dan longitude. Kami sudah mendapatkan koordinatnya, latitude dan longitude. Dalam proyek ini kami membuat sekitar 23 tong sampah dalam peta ITB yang ada di Jalan Ganesha. Oke, langsung saja kita mencoba
web-based service-nya. Merupakan API menggunakan JavaScript mengakses map, kemudian ini HTML untuk memetakan longitude dan latitude GPS location tong sampah tersebut. Kemudian ini simulasi untuk masuk ke dalam web service. Login terlebih dahulu. Page ini akan mengakses pertama-tama API map yang sudah diplot. Untuk central point-nya adalah ITB. Di sini kita bisa lihat ini merupakan ITB yang ada di Jalan Ganesha. Nah, di sini terdapat pointing lokasi yang sudah diambil latitude, longitude, koordinatnya melalui bantuan Quantum GIS application. Ini merupakan LabTeX 8. Nah, di sini latitude-nya, longitude dalam description sudah kami buat. Lalu ini sebagai contoh tunnel. Lalu kemudian gedung cas, kemudian SBM, kemudian FNPE, lalu ada contoh lab pengujian doping. Nah, lalu terdapat juga di sini pada bagian luar ITB yang dekat dengan jalan umum, yaitu TPS terintegrasi, TPST, yang ada di ITB. Terdapat satu TPST. Nah, pada peta ini akan di pointing real menurut penempatan lokasi smart bin yang ada di luar gedung. Nah, untuk di dalam gedungnya, kami telah membuat apabila diklik, nah kita akan bisa pointing langsung ke first floor, second floor, third floor, ataupun fourth floor. Nah, warna di sini merupakan representasi. Kuning merupakan situasi yang masih dalam persentase 0 sampai dengan 25%. Lalu orange itu merupakan 26% sampai dengan 80%. Lalu 81% sampai dengan 95 ataupun mendekati 100 itu adalah dalam indikator merah. Nah, kami akan mengirimkan mulai notifikasi itu dari star sudah mendekati orange sampai dengan dia merah. Sehingga prediksi akan dilihat oleh petugas kapan penuhnya sampah berdasarkan data yang dikirim dari sensor. Oke, sekarang posisi di LabTeX 8 sedang merah. Lalu kita akan mengecek. Kita klik LabTeX floor 1. Nah, ini merupakan menu untuk detail dari LabTeX 8 di floor 1. Nah, sebagai contoh, di sini ada unit 1, unit 2, lalu lobby, lalu unit 3, unit 4. Lobby ini merupakan posisi tempat sampah yang ada di dekat lift. Terdapat dua kategori smart bin di sana, yaitu organik dan recycle. Nah, untuk unit ini adalah sampah-sampah yang kecil yang sudah dimodifikasi. Tempat sampahnya memiliki lubang sehingga tempat sampah ini hanya bisa menampung objek-objek sampah yang muat di dalam ukuran lubang tersebut. Nah, unit 1 dan unit 2 ini merupakan lorong yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan gedung saat kita berada di depan lift. Kita tempatkan dua karena jarak antar lorong itu lumayan jauh, sehingga akan lebih efektif jika terdapat dua tong sampah unit di per lorong, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, angka yang terdapat di layar ini 69 cm, 48 ini merupakan representasi hasil pengukuran jarak yang dilakukan oleh IoT. Nah, data inilah yang diolah oleh sistem
menampilkan dalam progress bar terdapat warna sama seperti yang ada di Maps, bahwa kuning, orange, dan merah. Nah, representasi yang sama juga dilakukan terhadap smart bin yang ada di dalam gedung. Kuning merupakan kondisi masih tidak penuh, orange merupakan kondisi sudah mulai penuh, dan notifikasi akan mulai dikirimkan start apabila threshold orange sudah terpenuhi. Nah, lalu di sini terdapat penanggung jawab Captain Floor. Karena kita memilih Captain Floor 1, maka Captain Floor 1 yang bertanggung jawab adalah Jack. Lalu kita juga tempatkan di sini connectivity, bagaimana apakah sensor yang ada di Smart Bin bekerja terhubung baik dengan sistem dengan kecepatan real time yang ada pada saat itu. Kecepatan itu diukur dan ini diupdate selama setiap 5 detik sekali diukur. Nah, sehingga dalam pemantauan kondisi Smart Bin yang ada di gedung, baik di dalam gedung maupun di luar gedung, itu dengan real time dapat dilakukan oleh petugas dan dapat dipantau secara real oleh petugas. Baik, sekian hasil prototipe kelompok yang kami buat. Terima kasih untuk pengajarannya selama ini, Bapak. Mohon masukan dan terima kasih.